Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan presentasi untuk jawaban UAS dari Cloud Computing. Untuk NIM saya adalah 220401010134. Mungkin langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu Software as a Service atau SaaS. SaaS merupakan evolusi lanjutan dari konsep ASP atau Application Service Provider. Software as a Service adalah istilah terhadap software atau aplikasi tertentu berbasis internet yang ditawarkan oleh provider kepada pengguna. Dalam hal ini, provider sebagai pemegang lisensi atau software tersebut hanya memberikan servis atau layanan kepada pengguna untuk menggunakannya sesuai kebutuhan pengguna. Dengan demikian, menghilangkan kerumitan dalam hal pemeliharaan software, operasional, dan juga support. Masuk ke utility computing. Utility computing adalah model penyediaan layanan di mana penyedia menyediakan sumber daya komputasi, manajemen, dan juga infrastruktur dan layanan teknis bagi pelanggan saat mereka membutuhkannya. Penyedia kemudian menagih pelanggan sesuai jumlah layanan yang mereka gunakan, tetapi bukan biaya tetap. Seperti jenis komputasi sesuai permintaan lainnya, yaitu komputasi grid, model utilitas berupaya memaksimalkan penggunaan sumber daya yang efisien, meminimalkan biaya terkait, atau bahkan keduanya. Masuk ke integrated network. Integrated network dalam cloud computing adalah jaringan yang menghubungkan pengguna dengan penyedia layanan cloud dan pusat data. Jaringan ini memastikan akses yang lancar dan efisien ke sumber daya cloud, baik dalam model public cloud, private cloud, dan juga hybrid cloud. Dengan adanya integrated network, perusahaan dapat mengelola dan mengoptimalkan infrastruktur cloud mereka sesuai kebutuhan, baik untuk keamanan, fleksibilitas, maupun efisiensi operasional. Masuk ke hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan model yang mempresentasikan campuran antara model public cloud dengan model private cloud. Model hybrid cloud ini merupakan model pengembangan dari layanan cloud di mana provider layanan cloud mengelola dan menggunakan internal sumber daya komputasinya, ia dan menggunakan sumber daya komputerisasi dari provider cloud yang lainnya. Masuk ke 4 faktor berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Yang pertama yaitu adalah keamanan. Keamanan menjadi faktor penting dalam cloud computing karena data dan aplikasi berada di server milik vendor, bukan di server internal perusahaan. Hal ini memungkinkan semua pengguna mengakses data melalui internet sehingga meningkatkan risiko peretasan atau kebocoran data. Oleh karena itu, sistem keamanan harus kuat untuk mencegah serangan cyber. Masuk ke kinerja. Cloud computing harus dapat memberikan performa yang baik bagi pengguna. Namun karena sumber daya disimpan jauh dari pengguna di data center cloud, maka ada kemungkinan keterlambatan akses jika dibandingkan dengan sistem tradisional yang tersentralisasi. Jika infrastruktur cloud tidak optimal, maka kinerja aplikasi dan layanan dapat terganggu. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Regulasi dari pemerintah dapat menjadi hambatan dalam penerapan cloud computing. Beberapa sektor seperti perbankan memiliki aturan ketat mengenai di mana server dan data harus ditempatkan. Jika suatu negara mengharuskan data disimpan secara lokal, perusahaan harus menyesuaikan dengan regulasi tersebut. Lalu yang keempat ada finansial atau keuangan. Cloud computing memiliki dua jenis biaya utama yaitu variable cost dan fixed cost. Untuk penggunaan jangka panjang memiliki infrastruktur sendiri seringkali lebih murah dibandingkan membayar layanan cloud setiap bulan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan biaya jangka panjang sebelum memutuskan untuk beralih ke cloud. Masuk ke keuntungan dan kerugian virtualisasi cloud computing. Yang pertama ada keuntungan virtualisasi cloud computing, yaitu pengurangan biaya investasi hardware. Hardware. Investasi hardware dapat ditekan lebih rendah karena virtualisasi hanya mendayagunakan kapasitas yang sudah ada. Tak perlu ada penambahan perangkat komputer, server, dan peripheral secara fisik. Kalaupun ada penambahan kapasitas hard disk dan memori, itu lebih ditunjukkan untuk mendukung stabilitas kerja komputer induk yang tidak dihitung secara finansial, masih jauh lebih hemat dibandingkan investasi hardware baru. Yang kedua ada kemudahan backup dan recovery. Server-server yang dijadikan di dalam sebuah mesin virtual dapat disimpan dalam satu buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Jika saat server tersebut crash,
kita tidak perlu melakukan instalasi dan konfigurasi ulang, cukup mengambil salinan image yang sudah disimpan, merestore data hasil backup terakhir, dan server berjalan seperti sedia kala. Lalu ada kemudahan deployment. Server virtual dapat di-cloning sebanyak mungkin dan dapat dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasi, mengurangi beban kerja para staf IT, dan mempercepat proses implementasi suatu sistem. Lalu selanjutnya ada mengurangi panas. Berkurangnya jumlah perangkat otomatis mengurangi panasnya ruangan server atau data center. Ini akan berimbas pada pengurangan biaya pendinginan atau AC dan pada akhirnya mengurangi biaya penggunaan listrik. Selanjutnya, mengurangi biaya space. Semakin sedikit jumlah server berarti semakin sedikit pula ruang untuk penyimpanan perangkat. Jika server ditempatkan pada suatu colocation, server atau data center, ini akan berimbas pada pengurangan biaya sewa. Lalu selanjutnya kemudahan maintenance dan pengelolaan. Jumlah server yang lebih sedikit otomatis akan mengurangi waktu dan biaya untuk mengelola. Jumlah server yang lebih sedikit juga berarti lebih sedikit jumlah server yang harus ditangani. Lalu selanjutnya ada standarisasi hardware. Virtualisasi melakukan emulasi dan enkapsulasi hardware sehingga proses pengenalan dan pembinaan suatu spesifikasi hardware tertentu tidak menjadi masalah. Sistem tidak perlu melakukan deteksi ulang hardware sebagaimana instalasi pada sistem atau komputer fisik. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah kemudahan replacement. Proses pergantian dan upgrade spesifikasi server lebih mudah dilakukan jika server induk sudah overload dan spesifikasinya tidak mencukupi lagi. Kita bisa dengan mudah melakukan upgrade spesifikasi atau memindahkan virtual machine ke server lain yang lebih powerful. Masuk ke kerugian virtualisasi cloud computing. Yang pertama ada satu pusat masalah. Virtualisasi bisa dianalogikan dengan menempatkan semua telur di dalam satu keranjang. Ini artinya jika server induk bermasalah, semua sistem virtual machine di dalamnya tidak bisa digunakan. Hal ini bisa diantisipasi dengan menyediakan fasilitas backup secara otomatis dan periodik, atau dengan menerapkan prinsip failover atau clustering. Yang kedua ada spesifikasi hardware. Virtualisasi membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Lalu yang ketiga ada satu pusat serangan. Penempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikan sebagai target serangan. Jika hacker mampu merobos masuk ke dalam sistem induk, ada kemungkinan ia mampu menyusup ke server-server virtual dengan cara menggunakan informasi yang ada pada server induk. Itu adalah jawaban yang saya berikan terhadap tugas tugas UAS Cloud Computing. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.